Hai, selamat datang lagi di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Bagaimana nih kabar Anda dan ente semua? Cicilan Panci, Baskom, sama Magicom udah dibayar belum? Kali ini sih gua mau rangkum film action fiksi ilmiah, berjudul Tomorrow War, rilisan tahun 2021. Yang dibintangi oleh Chris Pratt sebagai Dan Forster di pemain utamanya. Sebelum mulut gua berbusa bahas ini film, alangkah budimannya Anda semua, jika subscribe, share, and like ya. Agar aing tambah getol tol dalam ngebuat konten. Hatur thank you. Scene bersetting di tahun 2022, di mana seorang pria bernama Dan Forster sedang mengadakan pesta Natal bersama keluarga dan para tetangganya. Dan merupakan seorang veteran perang yang punya karir bagus di militer, tetapi dia lebih tertarik di bidang saintis dan memilih menjadi guru biologi di sekolah. Dia mempunyai anak bernama Murray Forster dan istrinya yang bernama Amy Forster. Di sela-sela pesta mereka menyempatkan untuk duduk bersama dan berbincang, sambil menonton Piala Dunia Qatar. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Muncul kemudian pasukan bersenjata lengkap dari sebuah portal dimensi, yang entah dari mana. Mereka rupanya datang dari masa depan, tepatnya dari tahun 2050. Kemudian salah satu prajurit wanita menyampaikan sesuatu pada manusia di sana. We are you. Tujuan mereka adalah untuk meminta bantuan penduduk bumi, agar mau bergabung dengan mereka. Karena di tahun itu, mereka sedang kewalahan diinvasi oleh jutaan alien. Not human. And we are losing. Dan benar saja setahun kemudian, militer di seluruh dunia membangun fasilitas teleportasi yang bertujuan mengirimkan pasukan yang sudah direkrut untuk berperang di masa depan. Warga sipil yang dikirim ke sana hanya berperang 1 minggu saja, namun hanya sedikit yang bisa kembali dengan selamat. Yang membuat populasi manusia di dunia terus menurun. Ketika Dan sedang mengajar di kelasnya, dia mendapat pesan melalui handphonenya. Rupanya Dan direkrut menjadi salah satu pasukan untuk dikirim ke masa depan. Dan kemudian datang ke kantor militer di sana. Dan lalu diminta membuka baju dan disuruh memasukkan kokotnya ke sebuah lubang. Alat itu kemudian memberitahu, bahwa Dan akan meninggal di tahun 2030. Setelah selesai dipindai dan memenuhi syarat, Dan lalu diberi cindera mata cantik berupa gelang. Gelang tersebut ialah yang membantu teleportasi ke masa depan, dan bisa dilepas kalau misinya sudah selesai. Di sini kita tahu, bahwa 15 tahun yang lalu pernah menjadi komandan pasukan khusus di Irak. Di tempat lain Amy sedang mendengarkan curhatan para veteran perang yang dikirim ke masa depan. Namun mereka yang selamat pulang, menjadi cacat secara fisik setelah ikut berperang. Gak apa-apa cacat fisik, asal jangan hati Anda yang cacat. Makanya subscribe atuh bagi yang belum. Dan kemudian menemui istrinya, dan memberitahu bahwa dia ikut direkrut untuk berperang melawan alien di masa depan. Mendengar hal itu Amy merasa keberatan, karena khawatir akan keselamatan suaminya. Amy juga merencanakan untuk kabur dari kediamannya, agar Dan tidak jadi ikut berperang. Mendengar istrinya yang tidak ridho dirinya akan berperang nanti, Dan kemudian pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Rupanya dia menemui ayahnya, yang bernama Daniel Forster. Dan meminta ayahnya untuk melepaskan gelang yang menempel di tangannya, karena si ayah dulunya jualan gehu. Dan yang hubungannya tidak harmonis dengan sang ayah, yang seorang veteran perang. Malah cekcok, membahas sang ayah yang dianggap sudah meninggalkan ibunya.
dan kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah tanpa melepas gelang tersebut. Amy yang di rumah sedang beres-beres untuk kabur dari sana, kemudian didatangi Dan, yang meminta izin untuk ikut berperang. Dan juga meminta izin pada Miuri, dan berjanji untuk pulang dengan selamat. Para relawan yang direkrut berasal dari berbagai macam profesi. Mulai dari direktur, koki, tukang batagor, hingga bandar rongsokan. Dia pun akhirnya mengikuti karantina, seperti Indonesia Idol, bersama relawan yang lain. Mereka pun dibekali pelatihan untuk berperang di sana. Dan kemudian berkenalan dengan pria bernama Charlie, tanpa Van Houten. Charlie kemudian memberitahu, ada seorang pria yang bernama Dorian, yang sudah 3 kali bolak-balik ikut berperang ke masa depan. Mereka kemudian diberi pemaparan tentang teknologi yang bernama Jumpling, yakni mesin teleportasi yang menghubungkan mereka ke masa depan. Mereka pun akhirnya dikumpulkan kembali untuk bersiap pergi ke tahun 2051. Kemudian mereka pun terhisap oleh portal waktu. Namun ada gangguan teknis yang menyebabkan mereka jatuh dari ketinggian. Yang alhasil banyak relawan yang tidak selamat sampai di sana. Beruntung bagi Dan dan Charlie bisa selamat karena mereka jatuh ke kolam berenang. Mereka yang tersisa akhirnya diperlihatkan dengan kondisi kota Miami yang sudah porak-poranda. Mereka kemudian dihubungi oleh Komando Pusat dan diberi misi untuk mengambil hasil riset dan menyelamatkan pasukan yang terjebak di sana. Karena pasukan pusat akan menghancurkan tempat tersebut menggunakan jet tempur. Mereka pun menyusuri kota hancur tersebut, namun salah satu dari mereka melihat keberadaan alien, yang mereka sebut sebagai landak putih di sana. Mereka kemudian bergegas menuju gedung riset yang mereka tuju. Sesampainya di sana mereka kemudian menuju lab penelitian. Di tengah perjalanan, Dorian mengambil kuku si alien sebagai souvenir. Dan pun kemudian melaporkan, bahwa pasukan yang berada di sana sebelumnya, tidak ada yang selamat. Anggota pasukan yang berjaga di luar kemudian melaporkan para landak putih sedang mendekat ke sana, yang membuat pasukan yang berada di lab menjadi tambah panik. Dan kemudian berhasil menemukan sampel biologis yang berada di lab, untuk dibawa ke kantor pusat. Mereka pun bergegas pergi dari sana, karena tempat itu akan diledakkan oleh jet tempur. Benar saja ketika mereka hendak keluar, mereka bertemu dengan kawanan landak putih. Mereka pun akhirnya mencoba bertahan, namun rupanya para alien tersebut kebal ditembak. Rupanya kelemahan mereka terletak di leher dan perutnya. Naas, anggota tim Dan Forster pun menjadi korban kebuasan si landak putih. Mereka pun keluar dari tempat tersebut sambil menembaki para alien yang terus berdatangan. Pasukan Angkatan Darat yang dikirim oleh Komando Pusat pun, rupanya malah jadi korban keberingasan si landak putih. Namun ketika di pelarian, salah satu anggota pasukan terjatuh ke bawah. Dan yang mempunyai jiwa penolong seperti saya, akhirnya mencoba menyelamatkan timnya. Padahal tempat itu akan diledakkan, ditambah si para alien yang terus mengejar. Namun jet tempur mulai meledakkan tempat itu.
Pasukan yang selamat kemudian dibawa ke markas garda terdepan yang berada di Dominika. Charlie rupanya ikut selamat dari insiden itu. Mereka pun keluar, dan melihat Dorian yang sedang duduk sendiri. Dan pun bertanya keberadaan pasukan yang lain pada Dorian, namun Dorian menjawab dengan sinis bahwa mereka meninggal gara-gara Dan yang menyelamatkan pasukan yang jatuh ke terowongan. Tidak lama kemudian Dan Forster dipanggil oleh komandan pasukan di sana. Yang bikin kaget bagi Dan, rupanya komandan wanita tersebut adalah Miuri Forster, anak dari Dan dari masa depan. Yang membuat bangga Dan, selain menjadi komandan pasukan, anaknya tersebut juga ahli di bidang saintis dan berbagai ilmu pengetahuan. Dan kemudian bergabung dengan pasukan khusus, di mana mereka akan mencoba menculik ratu dari para alien tersebut di sarangnya. Di mana para alien jantan akan melindungi si alien betina tersebut hingga mati. Tujuannya untuk meneliti selnya. Miuri pernah mencoba meracuni para alien tersebut, namun hanya si betina ratu yang masih bertahan hidup. Mereka pun kemudian pergi ke markas alien tersebut. Di perjalanan, Miuri bercerita bahwa para alien tersebut muncul di Rusia, tempat yang mereka tuju. Namun dalam jangka waktu 3 tahun, populasi mereka meledak dan memangsa para manusia di seluruh penjuru benua di dunia. Sesampainya di sana, rupanya sebagian tim sudah berhasil mendarat dengan selamat. Rupanya markas si alien sudah disebar asap obat bius, namun si alien betina tersebut masih sulit ditaklukkan. Para pasukan berhasil mengikat ratu alien tersebut dengan kawat baja, namun pasukan yang berada di lubang sarang malah banyak yang jadi korban si alien betina tersebut. Mendengar timnya dalam kesulitan, Miuri kemudian turun ke bawah untuk membantu mereka. Miuri pun mencoba melumpuhkan alien tersebut. Namun seperti yang lain, Miuri juga kesulitan memasukkan si alien ke dalam kandang yang telah mereka bawa. Miuri dan timnya pun kewalahan memasukkan si ratu alien ke dalam kerangkeng. Mendengar anaknya dalam bahaya, ditambah para alien kembali ke markasnya. Dan langsung terjun ke bawah. Sesampainya di bawah dan langsung mencoba menyelamatkan anaknya yang dalam bahaya. Mereka pun akhirnya berhasil memasukkan si alien ke dalam kandang. Dan helikopter di atas pun segera langsung menarik kandang tersebut. Dan Miuri yang berhasil ke atas, rupanya harus segera kabur dari tempat itu, dikarenakan pasukan alien yang terus berdatangan. Mereka pun akhirnya berhasil selamat dari tempat itu, dan akan kembali ke markas komando pusat. Markas komando pusat berada jauh dari daratan, yakni di tengah laut Bahama. Si ratu alien itu tertidur dengan pulas, karena dia diberi obat penenang dengan dosis yang sangat tinggi setiap jam. Miuri pun mengambil banyak sampel darah si ratu alien, agar dia bisa membuat racun atau toksin, agar populasi alien di muka bumi bisa punah. Untuk menemukan formula yang pas, Miuri yang pantang menyerah sampai membuat ribuan sampel toksin di laboratorium. Miuri pun meminta ayahnya untuk memproduksi toksin ini di zaman ayahnya, karena di masa itu sudah tidak mungkin memproduksi toksin secara massal. Setelah ribuan tes diuji coba, akhirnya toksin itu mendapat formula yang pas hingga 100%. Akan tetapi, si ratu alien tersebut bangun dari tidurnya. Dan yang tidak disangka, jutaan alien menyeberangi lautan untuk menyelamatkan ratunya.
Dengan jumlah mereka yang sangat banyak, mereka pun berhasil menembus perimeter pertahanan, yang sudah dipasang ranjau bawah laut. Dan pun hanya punya waktu 8 menit lagi berada di tahun 2051. 8 minutes to jump. Miuri pun mencoba menyelamatkan ayahnya, agar bisa pulang ke zamannya. Si Ratu Alien pun akhirnya dibebaskan oleh para anak buahnya, dan menargetkan Miuri bersama ayahnya. Mereka pun berencana menuju helikopter untuk pergi dari sana, namun naas Miuri tertembak oleh duri si Ratu Alien tersebut. Ditambah kapal pesiar yang berada di perairan Komando Pusat juga menabrak bangunan di sana, hingga menimbulkan kebakaran yang hebat. Di detik-detik kepulangan Dan, dia tidak mau meninggalkan anaknya yang sekarat. Miuri pun kemudian memberikan sampling toksin ke ayahnya, agar si alien bisa dimusnahkan dari awal. Tiba-tiba salah satu dari mereka datang ke sana, dan Miuri memilih mengorbankan nyawanya demi keselamatan ayahnya tersebut. Dan Den pun pulang ke zamannya bersama tim lain yang masih selamat. Dan Forster pun bangun dari pingsannya dengan memegang botol toksin di tangannya. Dia pun minta toksin tersebut diproduksi secara massal dan dikirim lagi ke sana. Namun prajurit di sana berkata, bahwa perang telah berakhir dan jamplingnya telah hancur, sehingga mereka tidak bisa lagi ke masa depan. Forster keluar dari tempat itu dengan sangat menyesal, walaupun dia disambut oleh istrinya. Namun hanya Miuri kecillah yang bisa mengobati kesedihan hatinya tersebut. Dan kemudian bercerita kepada istrinya, bahwa dia bertemu dengan anaknya yang sudah dewasa menjadi orang yang hebat. Mereka pun mencari bagaimana cara memusnahkan alien itu dari awal. Kemudian Den pun menemui Dorian, karena dia memiliki cakar si alien tersebut. Mereka berdua pun meminta Charlie untuk meneliti cakar tersebut. Dan ternyata, cakar tersebut memiliki unsur abu vulkanik dari letusan gunung berapi di Tiongkok. Mereka pun bingung kenapa letusan abu vulkanik Tiongkok bisa berada di Rusia, tempat kemunculan pertama si alien. Dan kemudian meminta bantuan muridnya yang hafal tentang sejarah gunung berapi. Dan dia memberitahu, bahwa sisa abu vulkanik tersebut berada di bawah dataran es Rusia. Mereka pun meminta bantuan petinggi Amerika, untuk diterbangkan ke Rusia. Namun dia menolak karena Rusia dianggap sebagai musuh Amerika. Akhirnya Den pun meminta bantuan ayahnya yang seorang veteran perang, untuk menerbangkan mereka ke Rusia. Den pun kemudian pergi ke Rusia bersama sisa pasukan yang ada, sambil membawa toksin yang sudah diproduksi secara massal. Sesampainya di sana, mereka pun kemudian menjelajahi dataran es untuk mencari titik keberadaan pesawat alien tersebut. Mereka kemudian menemukan titik medan magnet yang di bawahnya terdapat pesawat si alien. Tanpa pikir panjang mereka lalu meledakkan lapisan yang berada di sana. Dan benar saja pesawat alien tersebut berada di dalam tanah yang ditutupi gletser es di sana. Dan yang lain kemudian masuk ke pesawat tersebut, kecuali Charlie dan ayahnya yang berjaga di luar. Mereka kemudian menemukan alien-alien tersebut yang masih terbungkus plasenta. Pasukan itu pun lalu segera menyuntikkan toksin-toksin tersebut ke dalam plasenta tersebut. Dan benar saja, toksin itu ampuh untuk membunuh para alien.
Akan tetapi, beberapa dari mereka termasuk si Ratu Alien terbangun karena jeritan alien-alien yang kesakitan disuntik toksin. Mereka pun akhirnya harus berperang dengan para alien tersebut di dalam pesawat. Dorian kemudian memberikan cakar alien tersebut karena dia akan meledakkan pesawat itu dari dalam, yang otomatis akan mengorbankan dirinya sendiri. Dan kemudian memburu alien-alien yang pergi keluar termasuk si Ratu Aliennya sendiri. Dorian akhirnya meledakkan pesawat alien tersebut dari dalam. Rupanya Charlie dan Daniel berhasil membunuh para alien di sana, kecuali si Ratu Alien yang masih berkeliaran. Daniel pun menyuruh anaknya untuk mengikuti si alien tersebut. Namun si alien rupanya berbalik arah menuju Daniel. Sebagai orang yang berpengalaman di medan perang, Daniel berhasil mengelabui si Ratu Alien. Dan pun akhirnya kembali menyusul ayahnya tersebut. Mereka akhirnya bekerja sama, dan mereka pun berhasil membuat mata si alien buta. Dan akhirnya Dan pun berhasil membunuh Ratu Alien tersebut. Akhirnya mereka bertiga berhasil selamat dari pertempuran itu. Dan endingnya, Dan pun berkumpul lagi dengan keluarganya, dan dia pun kembali memperbaiki hubungan dengan ayahnya. Alhamdulillah beres juga ceritanya. Subscribe dulu bagi yang belum oke. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Assalamualaikum.